Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ketua Takmir Masjid Raudhatul Jannah dan seluruh pengurus yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah pengajian Jumat pagi yang saya hormati, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Soalnya saya mencoba nanti mana kita David benar ini, saya mencoba. Yang semuanya saya hormati. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama mengaturkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini, hari yang terakhir di bulan Dzulhijjah 1443 Hijriah dan sekaligus hari terakhir di tahun 1443 Hijriah. Insyaallah besok kita sudah akan berganti bulan dan berganti tahun. Bulan apa itu besok Ibu Bapak? Muharram. Tahun berapa? 1444 Hijriah. Saya khawatir nanti kalau dengan tahunnya sendiri malah lupa. Yang diingat-ingat adalah tahun dan bulan milik orang lain. Ini kan ironi ya Bapak Ibu. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan keberadaan kita mulai dari awal tadi Bapak Ibu tidak saking dalam selama kita duduk di sini sampai nanti sekembalinya ke rumah masing-masing. Niat kita dijaga oleh Allah tetap ikhlas sehingga apa yang kita laksanakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan oleh Allah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh penerus risalahnya. Insya Allah termasuk kita semua selaku umat pengikutnya. Dan kita selalu berharap agar nantinya kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti malam sudah ada yang punya rencana atau agenda untuk apa yang akan dilakukan? Dereng. Karena begini, mengapa ini saya lontarkan pertanyaan ini? Karena kita itu sering melihat fenomena yang terjadi di masyarakat itu kok kontras ketika akan menyambut tahun baru Hijriah dengan menyambut tahun baru Miladiah. Kalau menyambut tahun baru Miladiah malam 1 Januari itu biasanya yang keluar dari rumah itu anak-anak muda dan bapak-bapak yang sudah tua tapi masih berjiwa muda. Kemana yang dituju tempatnya? Tempat keramaian yang dibawa dua. Satu kembang api, yang kedua trompet. Betul nih? Nah kembang apinya ditiup, trompetnya dibakar. Kuali. Trompetnya ditiup, kemudian kembang apinya dibakar. Itu pun nunggu waktu pukul 00.00. Itu kalau malam 1 Januari. Nah ketika malam 1 Muharram itu nun sewu, biasanya yang keluar dari rumah itu orang-orang yang umurnya sudah oversex, di atas 50 maksud saya, lebih dari 50 gitu. Tempat yang dituju pun tempat yang dipandang wingit. Kidul ke Parangkusumo, wetan ke Gunung Kawi, ngalor ke lereng Merapi, ngulon ke Sendang Sono, tengah kota Mubeng Bedeng.
Mumpung beteng kalian bisu Bapak Ibu. Pertanyaannya non sewu. Mumpung beteng niku pareng napa mboten Bapak Ibu? Pareng wong olahraga kok. Nah kok nyeker sekaligus pijat refleksi. Lah kok bengi ben mboten panas. Nek ngoten niku pareng nek mubeng beteng kok dan niate niku ngalap berkah lan niku dadi salah. Nah, ini fenomena yang terjadi di masyarakat ini mari kita renungkan Bapak Ibu. Sebenarnya apa atau bedanya malam 1 Januari dengan 1 Muharram jenengan pirsani? Ada tidak bedanya? Kalau 1 Januari Bapak Ibu, matahari terbit di mana? Timur. Tenggelamnya di mana? 1 hari 1 malam lamanya berapa jam? 24 jam nggih. 24 jam atau 24 menit? 24 jam. Lah, sanika menawi 1 Muharram, matahari pagi terbit di mana? Tenggelamnya di mana? 1 hari 1 malam berapa jam? Saya mau tanya, nopo bedane 1 Januari kali 1 Muharram? Bingung tak jenengan? Nah, sebenarnya pergantian hari, pergantian tahun itu sama. Tidak ada bedanya. Yang beda itu cara kita memaknainya. Nah, kalau 1 Muharram 1 Januari kok beda orang-orang dalam menyongsongnya. Ini ada sesuatu yang harus kita renungkan baik-baik. Yang hakikatnya sesungguhnya setiap pergantian tahun itu sama dengan pergantian bulan, sama dengan pergantian pekan, sama dengan pergantian hari. Tidak ada bedanya. Artinya apa? Di situ Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahwa umur kita itu semakin umur kita semakin kalau umur semakin bertambah, tetapi masa hidup kita semakin berkurang. Nah, kita itu mendekati kematian atau menjauhi kematian? Mendekati kematian. Mau pergantian tahun miladiah yang mendekati kematian, pergantian tahun hijriah yang mendekati kematian, bukan sebaliknya. Nah, Bapak Ibu nuwun sewu, kalau jatahnya itu dikurangi, itu harusnya susah nopo bunga. Kalau jatahnya itu dikurangi, itu harusnya susah nopo bunga. Susah. Lah nek malam 1 Januari wong cerita jatah uripe dikurangi kok malah do seneng-seneng lho. Nyumet kembang api, bahkan kadang-kadang itu kembang apinya itu ngapunten nggih regane wonten sing larang banget ya. Ada yang harganya sampai 750.000. Jenengan sama nanti nyumet sing ngoten niku derek. Boten sah nyoba, maneman lho. Lewong jatahe urip dikurangi kok do seneng terus nalane kepiye? Do bengok-bengok, keplok-keplok. Padahal yang ditunggu itu adalah sesuatu yang sama dengan apa yang terjadi pada saat pergantian tahun baru Hijriah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini sampai maksimal pukul 6 nanti, saya ingin sedikit mengajak panjenengan. Sebenarnya untuk apa kita itu berkumpul yang seperti ini, kalau kemudian kita kaitkan dengan waktu yang sekarang ini kita berada. Bapak Ibu nuwun sewu, kita berkumpul seperti ini nyuwun pangapunten, dandani awak napa dandani ati? Dandani ati. Rasulullah itu mengingatkan kepada kita, inna fil jasadi mudghah, fa in saluhat jasadu kullu, wa in fasadat jasadu kullu.
ala wahiyal qalb. Sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, maka akan baik pula seluruh jasad. Kalau jelek segumpal darah itu akan jelek pula seluruh jasad. Ketahuilah segumpal darah itu adalah hati. Nah, nun sewu ibu dan bapak, hati yang dimaksud di sini apa sebenarnya? Hati yang ada empedunya. Halo? Hati yang ada empedunya itu atau yang mana? Lagi kolom itu kan sering di bahasa terjemahkan, ditranslate ke bahasa Indonesia hati. Ning hati sing dimaksud teng mriki sing napa? Nah, terus boleh saya jengkel nih. Niki pelajaran SD kelas 5 Bapak Ibu, tengen anatomi tubuh dan dengan torso nih kok. Kalau caos pirsa, barangkali ada yang belum pernah mirsani. Kalau hati yang ada empedunya itu letaknya di sini Bapak Ibu. Rongga perut sebelah kanan atas di bawah diafragma. Niki wonten ati kali sing wonten empedune nika. Nek jenengan pas korban biasanya empedune diambil terus dibuang. Pecah pun itu akan menyebabkan rasa hati yang fisik itu pahit. Niku nek ati sing wonten empedune. Nah, nun sewu, sing dimaksud ati di dalam bahasa agama, kalau niku mau ati sing wonten empedune napa sanes? Ora ragu-ragu. Sanes, lha napa Bu? Bingung lho. Ngapunten, jenengan menawi sedih sing dicepeng pundi? Bathuk. Oh niki. Padahal atine teng mriki lho. Jenengan sampun nate wonten bapak atau ibu ketika sedih, atiku sedih sing dicepeng niki. Ndak kan? Kayak yang dipegang mana? Rongga dada sebelah kiri bukan sebelah kanan. Ternyata ibu dan bapak, rongga dada sebelah kiri itu ada dua organ tubuh kita. Yang pertama adalah paru-paru sebelah kiri. Paru-paru kan kanan dan kiri. Yang kedua di tengah paru-paru itu ada jantung. Nah, jantung ada rongga kiri, rongga dada sebelah kiri. Makanya Bapak Ibu kalau sare kepeksonya miring itu disuruh miring ke kanan. Mengapa? Karena gelambir paru-paru itu yang kanan dan yang kiri lebih besar yang kanan. Sehingga ketika panjenengan tidur miring ke kiri, itu jantung kita tertindih oleh paru-paru yang relatif agak besar. Makanya mengapa kita disuruh tidur kalau miring-miringlah ke kanan, karena jantung hanya tertindih paru-paru yang relatif agak kecil. Loh, berarti kalau di sini yang dipegang maksudnya yang paru-paru atau jantung? Jantung Bapak Ibu. Nek tengen bukunipun nika Ajaibal Qulub, keajaiban hati. Secara fisik yang dimaksud hati itu adalah yang di sini, jantung ini yang dak dikduk niku. Makanya setiap hari kula lan panjenengan disuruh berzikir ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu. Maka nun saya betul kalau mengaji itu artinya memperbaiki hati. Karena nilai manusia itu letaknya di rongga dada ini ke atas. Ini nilai manusia yang sesungguhnya, bukan yang dihasilkan oleh fisik kita, apalagi bagian bawah. Sebab kalau manusia itu hanya ngapunten nggih, dibandingkan dengan binatang dari apa yang dihasilkan oleh fisik, itu kalah jauh Bapak Ibu. Contoh, niki wonten ngapunten nggih, pupuk kandang. Pupuk kandang niku wau yang satu gambar ndas wedhus,
Terus yang kedua, pupuk kandang itu gambar ndase Darmati. Lah saya kan ya matur nganggo jenenge dhewe karena kalau saya pakai asma panjenengan pakai loro-loro. Nah, di toko pupuk itu ada dua jenis pupuk kandang tadi Bapak Ibu. Pupuk kandang yang satu, sekali lagi saya matur gambar ndas wedhus. Oh ini berarti pupuk kandang saka kotorane wedhus. Nah sing siji pupuk kandang gambare ndase Darmati. Nyun pangapunten, yang banyak dibeli oleh Bapak Tani kira-kira pupuk kandang yang gambare napa? Ndas wedhus. Lembah yang kowe nek ndase Darmati wis waduh lah pupuk ngono ya dinggo lah mboten kanten-kantenan to. Itu pupuk. Ada lagi yang sering dikonsumsi oleh manusia. Namanya kopi luwak. Bapak Ibu pirsa kopi luwak? Napa niku maksudnya? Kopi saking luwak. Itu yang asli Bapak Ibu, serbuk kopi luwak. Yang asli itu harganya relatif mahal, 1.200.000 per kilogramnya. Jenengan nate mundhut napa dereng? Mboten sah. Kula niku wong desa Bapak Ibu asli Serandaan. Kula ngertos persis kelakuane luwak. Nek tengen bahasa IPA-ne Mas Wintono, dia termasuk jenis hewan omnivor. Daging ya gelem, woh-wohan ya gelem. Nek daging ngen pangapunten biasanya yang dikonsumsi oleh luwak itu adalah daging unggas. Angger bengi wonten swara klubuk keok ngoten niku, wah iki mesti pokale luwak iki. Korbane sinten? Pitik napa mbek nek ngoten niku? Pitik wong keok kok. Sesuk goleki teng pinggir kali teng ngisor papringan, ketemu niku mesti pun krowok drigene niku. Yang dimakan itu hanya rempelo kali atine tok. Awake niku namung ditinggal. Nah, terus yang kedua, luwak niku hobine makan buah. Ning namung siji, kopi. Semangka mboten gelem napa malih pelem. Lah, kopi niku Bapak Ibu, kalau yang sudah tua itu bijinya keras. Nah, luwak niku karena tidak punya gigi geraham, mboten duwe piranti sing nggo nglethak. Semua giginya itu taring. Lincip-lincip niku. Jadi niku nuwun sewu, luwak niku namung nyisil. Pirsa nyisil? Dimakan daging buahnya, ning terus ajeng ngetok ke isine mboten saged. Nah, isine mlebu. Karena bijinya sudah keras dan tidak bisa dihancurkan, otomatis tidak bisa beredar ke seluruh tubuh. Lah niku biji kopi yang masuk ke wetenge luwak niku wau sesuk ditokke. Nah, proses yang seperti itu kemudian dijadikan serbuk kopi luwak. Niku dadi larang regane. Niku nek basa Arabe kharaja min silidil luwak. Metu saka silidil luwak. Nah, saknika Bapak Ibu, nek wonten kopi didhahar kalih Bapak Presiden. Saya tidak menyebut nama. Terus bijine niku wau nggih kelek. Ket kamangka akeh. Terus sesuk ditokke. Kinten-kinten Bapak Ibu. Ada tidak yang memanfaatkan kemudian dijemur, ditumbuk jadi serbuk kopi Presiden. Wonten mboten? Ajenengan bayange itu yang dari bawah Bapak Ibu. Kalau yang dari atas ada lagi.
ada hewan nun sewu ilere niku larang banget. Itu jenis burung namanya burung walet. Itu yang kualitasnya bagus. Itu sarang burung walet itu berkisar antara 30 sampai 40 juta 1 kilo. Makanya dulu ada bos batu bara Bapak Ibu jajan teng restoran khusus sing ditumbas niku namung bubur sak piring. Melihat notanya niku rada gede-gede. Kula pikir 50.000 lho. Jembule 500.000. Bubur sak piring 500.000 Bapak Ibu. Oh, ternyata bahan bakunya adalah sarang burung walet. Pantes regane larang. Niku iler manuk. Saknika kula tak takon. Lah ora pertanyaane dereng kula aturke jenengan mun kemujeng riyen. Jenengan pados wong sing paling gagah tur bagus teng Indonesia. Niku kinten-kinten nek ngiler wonten sing nadai napa. Niku nek sing lanang, nek sing wedok pun wayune kados sinten pun? Kados sinten, Pak? Masih? Lu namanya nama Syahrini? Syahrini kan ngiler. Wonten sing nadai mboten? Mboten. Nah, niku nuwun sewu. Kalau dari apa yang dihasilkan oleh tubuh kita, manusia itu jauh sekali kelasnya dibanding binatang. Makanya betul kalau manusia itu nilai terbaiknya bukan pada fisiknya, tetapi pada hatinya, yang setiap hari harus dibenahi. Karena dari situ nanti akan menentukan baik dan tidaknya fisik kula lan panjenengan. Nah, Bapak Ibu, ini kan momennya itu menghadapi pergantian tahun. Kalau tahun Hijriah itu tidak akan bisa lepas dari peristiwa hijrah itu sendiri. Nggak bisa. Nah, ada tidak pelajaran dari peristiwa hijrah itu yang nanti bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kula nyuplik sebuah peristiwa Bapak Ibu. Peristiwa pertemuan di tempat yang namanya Darun Nadwa. Darun Nadwa itu tempatnya dekat dengan Ka'bah, kira-kira jaraknya ya 750 meter. Kalau dulu itu tidak ada pembatas, sekarang ada pembatas dinding Masjidil Haram. Itu dekat tempatnya kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Agak cekung, itu agak terlindung awalnya. Nah, di tempat itu ada pertemuan yang dilakukan oleh ketua masing-masing kabilah. Sing dirembuk napa? Sing dirembuk niku piye carane menghentikan dakwah Muhammad. Karena semakin hari dakwahnya semakin besar pengikutnya. Semakin banyak orang-orang musyrikin Quraisy yang meninggalkan agama mereka, masuk ke agama Islam. Akhirnya tetua-tetua orang musyrikin Quraisy tadi berkumpul loh Pak Ibu di tempat yang namanya Darun Nadwa. Saiki piye carane menghentikan dakwah Muhammad? Terus ada yang usul carane ngene wae, dicekel Muhammad. Termasuk siapa yang akan menangkap pun niku pun dipilih. Makanya dipilihlah pemuda-pemuda terbaik. Masing-masing kabilah harus mengutus pemuda terbaik. Ngapunten, dipilih sing awake gagah gede dhuwur, pokoke otot kawat balung tok. Atos banget enten lho maksudnya. Terus dipilih napa? Sing ora ngantukan. Malah sing dosare tangi. Loh, mengapa dipilih yang tidak ngantukan? Karena nanti eksekusi kepada Muhammad akan dilaksanakan pada malam hari. Nah terus nek dicekel ra kena piye? Pateni wae. Termasuk seluruh resiko yang harus dipikul kalau harus membayar diat. Karena membunuh orang itu Bapak Ibu
seandainya tidak dihukum kisos, dia harus membayar denda. Dendanya tidak murah, karena harus membayar dengan 100 unta pilihan. Lah nek sak unta pilihan niku regane 40 yuta, menawi 100 unta niku namung 4 miliar. Makanya dulu ketika korban kejatuhan kren dari Indonesia itu santunannya 3,75 miliar. Kemudian Bapak Ibu, ada saudara jenengan sing ketiban kren? Atau mungkin karena melihat nilai nominalnya 3,75 miliar, terus jenengan kepengin sesuk aku tak ketiban kren ngono. Niku teng mriko Bapak Ibu larang nyawa niku. Teng Indonesia niku murah banget ya nyawa. Mergo kepengin HP-ne kancane ra iso mateni kancane. Mergo pengen arep kawin meneh wis ra seneng karo bojone. Bojone ditembak akhirnya malah bunuh diri dhewe. Anten benten kasus ngoten niku. Wah, ini sedang rame di jagat maya kita. Teng Indonesia itu nyawa murah banget, malah kadang orang dijoli duit. Mas ini nggak pun lirik-lirik sana, pun mepet gitu. Nah, keluar terus gitu. Nek dipateni ra iso diusir, wes pokoknya diusir. Intinya Muhammad ora entuk dari Mekah. Nah, setelah disepakati ini Bapak Ibu, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Intinya Muhammad, orang-orang musyrikin Quraisy arep nyekel kowe, arep mateni kowe, arep ngusir kowe. Niku teng surah Al-Anfal ayat 30 pakai panjenengan bisa bersani. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang musyrikin Quraisy berencana kepada wahai Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka membuat rencana, Allah pun membuat rencana. Dan Allah itu sebaik-baik pembuat rencana. Maka ketika orang-orang musyrikin Quraisy, pemuda-pemuda pilihan kalau mengepung rumah Rasulullah Muhammad SAW, nun sewu, sing dipilih sing wis orangan jebule malah turu kabeh. Halo? Niki rencanane Gusti Allah. Ketika mereka sudah tidur, barulah Rasul keluar dari rumah. Bapak Ibu kula caosi pirsa, Madinah niku papane teng lor Mekah. Jadi Mekah niku teng kidul Madinah. Lah Rasul itu badhe tindak Madinah, berarti Rasul kedahipun tindak mengarah kemana? Ngalor atau ke utara. Tetapi Rasul boten keluar rumah itu arahnya bukan ke utara, ke selatan dulu, jaraknya 7 km ke gua namanya Gua Tur. 3 hari 3 malam beliau di sana. Nah, pemuda-pemuda ini tadi begitu bangun, Muhammad wis ra ono, sing ono kok Ali. Nek wong sakniki Ali mesti ketok dipateni Bapak Ibu. Nek wong mriko mboten sing ditarget A ya wong A. Kok ora terus onone sapa? Mboten. Pemuda-pemuda niku begitu bangun masuk lho ya sing ono kok Ali. Dikejarlah Rasul ke arah utara, naik kuda ini pemuda-pemuda tadi. Setelah jauh, loh kok ranono? Iki ra mungkin nek Muhammad itu lebih jauh dari jarak yang sudah terkejar ini, tidak mungkin. Kemana dia Muhammad? Lapor kepada pengerti-pengerti kalau akhirnya dicari di sekitar Mekah, di mana ada tempat persembunyian. Nah, satu-satunya tempat persembunyian di Gua Tur itu Bapak Ibu. Tapi begitu sampai di sana, mereka dibuat kebingungan sendiri. Kok bingung napa sebabnya?
Yang satu mengatakan, satu bagian maksudnya bukan satu orang, sebagian mengatakan ini Muhammad cetha ning jero, wong bekas telapak kakinya berada di mulut gua persis. Tapi lainnya mengatakan orang mungkin kalau Muhammad di dalam. Karena apa? Karena ada sarang laba-laba yang sepertinya sudah lama dan sarang burung merpati. Akhirnya mereka bersilang pendapat. Sing dimenangke sinten? Sing dimenangke pendapatnya Muhammad ra mungkin nek nang jero berarti awake dhewe bali wae. Kan gitu. Niki pun kesimpulan Bapak Ibu. Sampai pada kesimpulan. Kula mboten critakake hijrahe kabeh nek ora rampung di karo dino. Niki namung prologipun. Bapak Ibu, nanti barangkali ada yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata orang itu kalau melaksanakan sesuatu hal itu harus mencakup 3 hal. 1, mengumpulkan informasi sevalid mungkin. Terus yang kedua, tempuh ikhtiar lahir. Ini strategi. Dan yang ketiga, tempuh ikhtiar batin. Loh, mana Rasulullah mengalami hal itu? Iya. Karena sebelum hijrah diberi informasi dulu oleh Allah, valid. Terus Rasul ngatur siasat, ini ikhtiar lahir. Keluar dari rumah malam hari sekiranya mereka sedang tidur, kemudian bersembunyi dulu. Ini siasat. Ikhtiar lahir. Nah kemudian ikhtiar batinnya apa? Sebelum hijrah Rasul ndonga, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyira. Ya Allah, masukkanlah aku ke Madinah dengan cara masuk yang benar. Keluarkan aku dari Mekah dengan cara keluar yang benar. Dan jadikanlah untukku dari sisimu kekuatan yang akan selalu menolongku. Nah Bapak Ibu, kalau ikhtiar ini sudah semuanya dilakukan, maka pertolongan dari Allah pasti diberikan. Dan pertolongan Allah itu kadang-kadang di luar jangkauan akal kita. Bukti ini pun apa? Rasulullah Muhammad. Allah menolong Rasul bukan dengan tentara yang jumlahnya sama, bukan dengan senjata yang lebih baik, tidak. Tetapi justru Rasul itu ditolong oleh Allah dengan piranti atau media yang namanya sarang laba-laba. Padahal Allah ngendika inna auhanal buyuti labaitul lamkabu. Sesungguhnya serapuh-rapuh bangunan itu adalah rumah atau sarang laba-laba. Nah, makaten Bapak Ibu, ingkang kula-aturaken mengambil pelajaran dari hijrahnya Rasul, tapi baru prolognya. Menapa kemawon ingkang badhe kula lan panjenengan tindakaken, 3 hal jangan dilupakan. 1, kumpulkan informasi sebanyak dan sevalid mungkin. Yang kedua, tempuh ikhtiar lahir. Dan yang ketiga, tempuh ikhtiar batin. Baru semuanya serahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini, kalau ada benar dan manfaatnya, semuanya datang dari Allah, bukan datang dari saya. Tetapi jika banyak salah dan kurangnya, semua kesalahan dan kekurangan dari saya pribadi, saya sudah mati hanya bisa mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.